Mesin ini sangat kasar. Kita tes, hidupkan. Oke, seperti itu suaranya. Ya Mas Bro, suara saat mesin hidup itu kasar seperti ini. Makanya kita akan membongkar untuk melihat apakah dari piston, dari metal atau dari klep yang bunyi. Kalau kita lihat di sini untuk lem dari tutup klep ini sudah baru. Ini sepertinya sudah pernah dibuka, entah dalam perbaikan apa. Dan front case atau tutup dari timing sign ini juga terlihat baru. Ini juga sudah pernah dibongkar sepertinya. Makanya di sini kita akan turunkan mesinnya untuk melihat apa masalah yang sebenarnya. Oke Mas Bro, ini kita sedang proses pengecekan, dimana kita sudah catat di sini untuk hasilnya. Oke, jadi kemarin kita sempat cek satu persatu dari celah klep sebelum kita bongkar. Ternyata di sini masalahnya untuk yang suara kasar itu berasal dari celah klep yang terlalu lebar. Di sini sudah saya catat untuk silinder 1. Ini celah klep yang kita dapat yaitu untuk in 0,00, in 1 dan in 2 juga 0,00, jadi tidak ada celah. Inilah yang menyebabkan kompresi dari mesin turun sehingga sulit untuk dihidupkan saat mesin dingin. Ini kalau kita lihat sepertinya klep sudah disekir waktu pembongkaran yang dulu. Cuma sayangnya untuk celah klep tidak disetel kembali, sehingga ada yang terlalu longgar dan ada juga yang terlalu sempit. Untuk X silinder 1 di sini, untuk X1 itu 0,50, ini terlalu lebar, dan X2 0,70. Di sini standarnya untuk Grand Max yaitu in 0,18 dan X maksimal 0,35. Jadi untuk klep in itu celah klepnya maksimal 0,18 dan untuk X yaitu 0,35. Kalau di bawah dari standarnya ini maka suara tidak akan kasar seperti itu. Jadi di sini untuk in dan di sini untuk X, celah dari in 1 dan in 2 di sini 0,00, tidak ada celah sama sekali. Dan untuk X-nya itu 0,50 dan 0,70, terlalu renggang. Lalu untuk silinder 2 in 1 dan 2 ini kita dapatkan hasil 0,20 dan in 2 0,15. Ini kalau seperti ini tidak apa-apa, tidak terlalu lebar, walaupun standarnya 0,18, tapi kalau 0,20 itu tidak jadi masalah, karena apabila kita mencapai 0,18 maka akan sangat sulit
Jadi untuk in nomor 1 dan 2. Oke, jadi untuk in nomor 1 dan 2 ini celahnya pas. Dan untuk silinder 2 X1 dan 2 ini 0,40 dan 0,45. 0,40 dan 0,45 ini juga terlalu renggang yang dapat menyebabkan suara kasar. Oke, untuk silinder 3 in 0,00 dan in 2 0,00. Untuk X di sini celahnya sangat renggang, yaitu X1 0,60 dan X2 0,70. Jadi silinder 3 itu di sini. Untuk in di sini tidak ada telah sama sekali, dan untuk X di sini 0,60 dan 0,70. Ini sangat longgar, makanya wajar kalau suaranya kasar. Dan untuk yang terakhir silinder 4 in 0,15 dan in 2 0,10. Untuk X1 0,50 dan X2 0,45. Jadi untuk silinder 4 di sini, untuk yang in 1 0,15 ini enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Cuma di sini 0,10 itu agak rempet, dan yang X di sini 0,50 dan 0,45 terlalu renggang. Jadi di sini hampir semuanya bermasalah. Ada yang terlalu rapat dan ada yang terlalu renggang. Oke, di sini sudah kita tandai untuk botolan-botolan klepnya. Jadi di bawah sini ada angka. Angka ini menunjukkan ketebalan dari botolan, dan ini milik saya yang sudah saya stok, saya siapkan untuk menukar botolan klep yang kurang tebal atau kurang tipis. Di sini harus memainkan dari botolan klep ini. Jadi nanti untuk klep kita cari, kita setel di yang mendekati 0,18 untuk in, dan X yang mendekati 0,35. Oke, jadi kenapa dia bisa longgar sendiri? Kita lihat ini di bagian botolan di dalam itu ternyata ya dia aus ya, berlubang seperti itu harusnya rata. Inilah yang menyebabkan celah dari kerenggangan klep menjadi lebar. Oke, nah disitu dia terlihat berlubang ke dalam. Disitu karena aus, atau mungkin dulu pernah putus rantai keteng sehingga klep bertabrakan dengan piston, sehingga yang kalah itu botolan ini. Oke, ini jadi bawaan mobil yang sudah tidak bisa digunakan, kita ganti. Dan ini saya sudah menyediakan spare part untuk proses penggantian, dan inilah hasil setelah kita pilih-pilih dan kita setel melalui tahap-tahap yang cukup panjang. Jadi kita bongkar pasang untuk penyetelan klep itu bisa 5 kali. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. Yang kelima kali baru kita mendapatkan hasil yang sesuai standarnya. Ini pun tidak bisa pas, karena sulit apabila kita harus mencari celah yang pas dengan standarnya. Dan di sini untuk hasil akhir setelah proses penyetelan kita dapatkan di sini. Untuk in 0,18 ini sesuai dengan standarnya. In 1 ya, untuk in 2 di sini 0,20
Ini walaupun selisih 2 angka tapi tidak jadi masalah, karena kita biasanya untuk mencari 0,18 itu sangat susah, jadi kita mencari yang mendekati 0,18 seperti 0,20 ini. Dan untuk X di sini ada yang 32, ini 30, dan inilah data-datanya. Ini data seperti ini biasanya kita gunakan sudah aman, tidak menyebabkan bunyi kasar lagi seperti di awal. Kita bisa bedakan di sini. Untuk awal kita cek silinder 1 in 1 2 ini tidak ada celah sama sekali, tapi sekarang sudah ada celahnya. Dan untuk X di sini ada yang terlalu longgar 0,50 bahkan sampai 0,70. Di sini sudah standar 0,32 dan 0,30. Oke, jadi masalah dari bunyi kasar pada mobil Grand Max, Avanza, Xenia, Luxio dan sejenisnya itu kita lihat riwayatnya apabila dia pernah bongkar mesin atau pernah putus rantai keteng, itu biasanya karena ketuker dari botolan-botolan ini, atau biasanya habis disekir tapi tidak disetel ulang sehingga menyebabkan celah dari klep itu tidak standar. Oke, kita rakit dulu mesinnya. Nanti setelah jadi kita akan sama-sama lihat seperti apa hasilnya. Oke Mas Bro, ini mesin sudah naik kembali, sudah terpasang pada rangkanya atau pada kendaraan. Oke, sekarang kita tes atau kita coba bagaimana hasilnya. Oke ya, tentu sudah berbeda dari suaranya yang tadinya kasar, tapi sekarang sudah kembali standar. Oke Mas Bro, itu tadi pengalaman atau video yang kami buat, yaitu masalah mesin Grand Max suara kasar. Itu berasal dari celah klep yang terlalu longgar. Jadi di video ini sengaja kita singkat, intinya kita hanya memberitahu apa penyebab dari mobil Grand Max suaranya kasar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.